وأرتقي حبها من غير إفتان. كل التباريك تجري لها الأوامرها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, di dalam sejarahnya kota Madinah itu pernah dibanjiri dengan khomer. Ya, tidak main-main, khomer itu membanjiri kota Madinah. Dikatakan dalam sebuah riwayat sampai setinggi mata kaki. Tapi itu bukan hal yang negatif, justru itu adalah hal yang positif. Itu adalah hal yang baik. Karena pada saat itu orang-orang yang ada di Madinah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, mereka memecahkan kendi-kendi khamr mereka yang menjadi minuman keseharian mereka, minuman favorit mereka, hancurkan semua oleh mereka. Dan karena saking banyaknya gentong-gentong miras itu, dan Madinah pun dibanjiri dengan miras setinggi mata kaki. Itulah yang sebetulnya terjadi. Karena dalam sejarah Islam, salah satu hukum Islam yang mempunyai proses dalam penetapannya itu salah satunya adalah hukum khamr. Kalau tidak salah, ada 3 tahapan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali mengatakan bahwa tidak boleh seorang muslim melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini adalah ayat pertama yang mengindikasi akan diharamkannya khamr pada saat itu. Satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayatnya pada saat itu mengharamkan khamr bagi orang-orang yang mabuk ketika dia mau melaksanakan sholat, maka dia tidak boleh mabuk. Dan orang yang mau melaksanakan sholat tidak boleh mabuk, dan mabuk itu tidak boleh dibawa sholat sampai dia mengerti apa yang dia katakan. Ini adalah ayat pertamanya. Kemudian pada ayat yang keduanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa khamr dan minuman-minuman keras itu fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ketika manusia, orang-orang Islam bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu khamr, Allah menjawab bahwa khamr itu punya manfaat dan juga punya madharat, tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini adalah ayat yang kedua menunjukkan supaya umat Islam itu mulai sedikit-sedikit menjauhi khamr. Jadi ibarat lampu jalan itu dari lampu hijau, dari lampu kuning kemudian ke lampu merah, itu ada proses tahapannya kan, dari lampu hijau ke lampu kuning kemudian sampai lampu merah. Jadi ada tanda-tanda, ada rambu-rambu yang sebetulnya sudah menjadi kewaspadaan bagi kaum muslimin bahwa nanti bisa saja khamr itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah memberikan wanti-wanti bahwa khamr itu ada kebaikan, ada keburukan, tetapi keburukannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Biasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu karena keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Nah, kemudian ayat yang terakhir secara mutlak ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa khamr, mengundi nasib dan sejenisnya termasuk berkorban untuk berhala, semuanya adalah rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan termasuk khamr, mengundi nasib, berkorban untuk berhala, semuanya adalah rijzum min amali syaitan. Itu adalah jenis-jenis perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu, kalian hindari itu semua. Nah, pada saat ayat ini turun, hukum ditetapkannya khamr menjadi sesuatu yang haram, maka orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menghancurkan seluruh gentong-gentong khamr, gentong-gentong miras, dihancurkan seluruhnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Madinah pun menjadi banjir khamr pada saat itu. Ini adalah hal yang sangat baik di dalam sejarah, dan ini juga yang menjadi pertanda bahwa hukum Islam itu sangat-sangat luar biasa bijak. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah mempunyai proses yang begitu panjang. Begitu juga ketika masalah sholat. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dulu mendapatkan perintah sholat? Awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan 50 kali sholat dalam satu hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kurangi karena permintaan dari Rasulullah SAW, sehingga pada akhirnya mentoklah 5 kali sholat dalam satu hari satu malam yang nilainya sama dengan 50 kali sholat.
Itu adalah hal yang sangat luar biasa di dalam Islam. Dan banyak sekali hukum-hukum lain yang Allah Subhanahu wa taala terapkan hukum itu berdasarkan prosesnya. Karena proses itu yang membuat orang Islam merasa tidak berat terhadap hukum-hukum Islam itu sendiri. Koefisien semuanya. Nah, makanya begini, ada para ulama yang menjelaskan ketika mereka mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu mabuk. Kamu jangan mengerjakan sholat ketika kamu mabuk. Karena apa? Karena orang yang mabuk itu tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Maka para ulama itu juga banyak yang mengatakan, banyak orang-orang yang mereka itu sholat tidak mengerti apa yang dia katakan. Ada orang yang membaca Al-Quran, membaca surat-surat di dalam sholatnya itu dengan begitu cepat, sehingga artinya itu tidak jelas. Maka mereka itu sholatnya dihukumi seperti orang-orang yang mabuk. Sama-sama tidak ngerti apa yang mereka ucapkan, sama-sama tidak jelas apa yang mereka katakan. Termasuk, mohon maaf, tarawih di negeri kita yang 7 menit 23 rakaat selesai, 8 menit 23 rakaat selesai, itu juga hampir sama dengan orang-orang yang mabuk. Mereka orang-orang yang gak ngerti dengan apa yang mereka baca. Mereka orang-orang yang tidak jelas dalam ucapan mereka. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jelas sekali. Jadi sholat itu harus ngerti apa yang diucapkan. Jadi kalau orang sholat tidak tahu apa yang dia baca, tidak jelas apa yang dia baca, maka dia seperti orang yang mabuk dengan kebodohan mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab.